Ini kebetulan Oh, CCTV-nya oh, nih. oh ya bener mengarah ke rumah ini ya. Iya, betul. Dan kebetulan ini waktu ada video juga kebetulan ada kursi ya. Eh, Betul iya. kan ada kursi ya. Ini kursinya Ini sama, kursi kursinya sama. coba deh diperhatikan Oh, iya. dengan. Tapi kalau dari apa pembicaraan para warga ya, yang diyakini ini sosok apa sih? Ya katanya mah pocong sih. Nemenin lagi ya Pak RT ya? Oke, siap. Sip, yo. Ketuk-ketuk. Baru banget. Berarti masih ada security-nya nih? Ada. Yuk, kita gas. Kita coba ronda ke sana ya. Ayo. Balik anjing, kita pulang sekarang. Udah cukup lah, kita pulang. Iya. Gak mau lagi ngeronda di sini gue. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Mungkin pasukan Lentar Malam banyak yang udah tahu nih tentang berita viral teror ketukan pintu yang ada di Karawang. Yang dimana ada beberapa keluarga yang rumahnya diketuk, tapi dari beberapa bukti yang ada CCTV-nya, gak ada satupun orang yang mengetuk rumah tersebut. Alias gak ada siapa-siapa. Nah, banyak isu yang beredar bahwa ketukan pintu tersebut itu berasal dari sosok pocong keliling. Bahkan sampai ada isu juga nih yang bilang bahwa fenomena itu terjadi karena ada yang melakukan pesugihan. Katanya ya guys. Tapi uniknya ternyata fenomena atau kejadian tersebut itu nggak cuma satu atau dua rumah aja yang ngalamin. Tapi banyak nih warga di perumahan tersebut itu juga ngalamin teror ketukan pintu ini. Nah, setelah kita dapat informasi lokasinya, gua dan tim Lentar Malam pun memutuskan untuk melakukan penelusuran langsung ke lokasi kejadian. Dan gak cuma itu aja, gua berencana untuk melakukan ronda keliling di malam hari untuk mencari tahu tentang fenomena teror ketukan pintu ini. Jadi gimana hasil dan perjalanannya? Mari kita bahas di segmen Telusur by Lentar Malam. Selasa 19 Mei 2025, gua dan tim Lentar Malam melakukan perjalanan menuju ke lokasi di daerah Karawang, tepatnya di perumahan Villa Karawangi 2 Kosambi. Sebelumnya udah ada beberapa tim kita nih yang udah sampai di lokasi untuk melakukan persiapan di lokasi tersebut. Lalu sampai di lokasi kami pun disambut baik nih sama Pak RT dan juga warga setempat. Dan beberapa dari mereka pun akhirnya nggak sungkan untuk membagikan pengalaman mengenai kejadian teror ketuk pintu yang sedang ramai di daerah tersebut. Dan gue pun akhirnya melakukan wawancara dengan beberapa warga yang sempat diteror. Oke guys, kemarin kan sempat rame tentang teror ketok pintu di Kerawang. Jadi ini kita bakal ke perumahannya atau kampungnya untuk menelusuri apakah memang benar ada teror pintu Kerawang itu. Dan pastinya kita juga bakal interview beberapa penduduk yang ada di sana. Let's go.
Oke, pasukan Lentera Malam, gua udah sampai di Karawang. Persisnya itu di perumahan yang memang ada kejadian ketok pintu di Karawang. Jadi nanti kita ke rumah Pak RT dulu, habis itu kita bakal samperin ke rumah warga yang ngalamin kejadian. Dan tim Lentera Malam udah menyiapkan narasumbernya. Jadi kita ke rumah Pak RT dulu. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dengan Pak RT ya Pak ya? Iya. Namanya siapa Pak? Pak Beri Firmansyah. Pak Beri ya, Iya. Pak Beri boleh. Gua udah sama Pak RT-nya. Iya. Dan kita langsung tanyain nih, Pak ini bener di perumahan ini ada teror ketok pintu nih Pak. Untuk perihal itu ya betul, karena kita juga tahu dari informasi dari salah satu beberapa warga terkait suara ketukan pintu yang mungkin sempat terlihat dari CCTV. CCTV. Iya betul. Jadi emang itu salah satu warga itu sempat konfirmasi langsung ke saya pada saat waktu tanggal 13 hari Senin malam Selasa Kliwon. Nah, pada malam itu kebetulan saya pribadi ada kegiatan pengajian. Oke. Nah, dari pulang pengajian saya langsung pulang ke rumah. Pagi harinya kita lihat HP, ternyata udah ada panggilan dari salah satu warga yang sempat diketuk pintunya. Dan itu pun saya pribadi belum meyakini bahwa itu karena kita belum lihat video. Belum lihat video. Ternyata pas kita lihat videonya ternyata betul itu ada ketukan pintu dari salah satu warga saya. Salah satu warga. Betul. Nah, total kalau boleh tahu berapa rumah nih yang diketok pintunya? Yang Bapak tahu? Kalau yang saya tahu untuk di kompleks saya ini kurang lebih ada 5 atau 10 lah. 5 sampai 10 Iya, rumah. betul. Oh. Dan itu ada beberapa yang ada buktinya ya Pak ya, CCTV betul, ya? CCTV, betul. Oke. Nah, nanti juga kita bakal ngadain ronda malam nih bareng Pak RT. Ya, benar. Iya Pak ya? Siap. Nah, tapi Bapak mau nemenin saya kan Pak? Siap. Masalahnya saya takut Pak, penakut Pak. Nanti kita bakal ronda dari jam 12 malam mulainya, mungkin sampai jam 4 subuh. Karena beberapa terornya itu di jam 4 subuh. Iya, jam 4 lebih 10 menit. Jam 4 lebih 10. Iya. Rata-rata ya? Rata-rata itu semua dengan serentak. Oh. Yang saya tahu dari informasi dari salah satu warga ataupun dari luar dari warga kami juga sama, itu waktunya sama serentak dari jam 4 lebih 10 menit. Oh, finally di jam 4 ya guys ya. Habis itu mungkin berdekatan sama azan subuh dibangunin mungkin Pak. Ya, kalau kita sih asumsinya begini ya. Kita untuk ke warga juga jangan terlalu percaya dengan hal-hal lain. Juga kita juga mengingatkan ke warga untuk lebih waspada dan kita juga harus sebelum kita keluar itu kita cek dulu dari pintu ataupun dari jendela. Betul. Yang dikhawatirkan sekarang ini kan banyak ini loh Mas, Kejahatan. kejahatan yang mungkin mengakibatkan pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Betul, itu yang paling utama ya. Iya. Daripada kita mikirin hal gaibnya, tapi ada yang lebih penting yaitu menghindari kejahatan. Menghindari dari kejahatan. Oke. Dan itu juga saya pribadi juga mungkin ya karena kita terlalu nyaman hidup di dunia, kita juga ada tiga versi. Dari itu juga mungkin salah satu ketukan yaitu mungkin itu teguran barangkali karena memang itu kan udah mau mendekati adzan subuh ya, atau sholat subuh gitu. Mungkin salah satu ketukan itu yang positifnya gitu. Iya, positifnya adalah mengingatkan sholat subuh ya gitu, Pak ya. Iya, betul. Oke, nah habis ini kita langsung ke rumah salah satu warga dulu ya yang mengalami kejadian serupa ya Pak ya. Betul. Dan ini ada bukti CCTV-nya kalau yang ini warga ada, yang pertama ya. Ada. Oke. Iya. Jadi yuk kita langsung ke rumah warganya Pak. Temenin ya Pak ya. Siap. Oke, sip. Siap. Let's go. Ibu aku jalan dulu Ibu ya. Ya, assalamualaikum. Kemana Pak arahnya? Sana? Ya, lurus. Lurus ya Pak. Tapi kalau perumahan ini Pak, kalau boleh tahu, Ya.
Udah berapa lama nih Pak perumahan ini? Ini terdiri dari perumahan ini dari pertengahan 2016. Pertengahan 2016. Ya, sampai saat ini. Berarti udah cukup lama juga ya? Ya. Sebelum-sebelumnya emang bener-bener belum pernah ya Pak ya? Belum ada pernah kejadian hal-hal yang seperti itu. Cuma mungkin kalau dari warga lain juga kita nggak tahu juga ya. Iya. Tapi kalau Bapak sendiri udah berapa tahun Pak? Kalau di sini saya untuk ini lebih awal di sini saya. Lebih awal? Awal saya nempatin di sini saya. Oh, warga yang termasuk yang awal-awal menempati perumahan ini ya Pak ya? Oke. Tapi kalau untuk kejadian horor selain ketukan pintu itu ada lagi Pak? Ya kalau itu juga saya pribadi kurang memahami ya hal-hal horor itu. Ya mungkin dari sebagian warga juga mungkin pernah mengalami atau pernah melihat sosok-sosok lain atau seperti apanya. Dan saya sendiri juga pun belum pernah lah gitu ya. Belum pernah di perumahan ini. Semenjak saya tinggal di sini sampai saat ini juga, saya belum pernah merasakan hal-hal goib itu loh. Iya. Ini kita masih lurus ya Pak ya? Ya masih ini kurang lebih ada 20 meteran. Oh, dikit lagi ya? Iya, betul. Oke. Ya, ini. Ini ya Pak ya? Iya, betul. Nih, kebetulan pemilik rumahnya dan juga terlihat juga ada CCTV-nya. Oh iya benar tuh ada CCTV. Nanti kurang lebih pengen lebih jelasnya lah gitu. Kita tanya-tanya ya Pak ya? Oke. Oh ini udah ada. Assalamualaikum Bu. Ini dengan Ibu siapa? Yuyun. Ibu Yuyun ya Bu ya. Ini yang kemarin ada kejadian juga Bu di sini. Iya. Boleh tanya-tanya Bu? Boleh Kita. silakan. Oke, yuk. Oke guys, di sini udah ada Bu Yuyun dan juga Tenia yang juga ternyata ngalamin juga ya. Ditemenin juga sama Pak RT, jadi langsung kita tanya-tanya dulu aja ke Bu Yuyun dulu. Bu Yuyun, kalau boleh tahu udah tinggal berapa lama di perumahan ini? Sekitar mau 8 tahun. Udah 8 tahun, mau 8 tahun nih ya, jalan 8 tahun. Dan baru kali ini ada kejadian seperti ini? Ya sebelumnya mah udah ada horor-horor. Oh, udah ada. Tapi ini yang paling viral gitu. Ketuk pintu nggak ada orangnya. Ketuk pintu nggak ada orangnya guys. Bu Yuyun ini kan juga salah satu warga yang punya bukti juga nih di CCTV-nya ya. Iya. Kalau boleh tahu, aku boleh lihat Bu? Oh boleh. Oh yang ini nih, ini yang rame ya, yang rame. Iya. Ini beneran, ini dari sini. Di jam 4. Di jam 4 ya nih Bu? Di jam 4 9 detik. Oh ini nih. Satu kali Bu? Tok Iya. gitu. Iya. Oke, itu tadi ya rekaman CCTV dari Bu Yuyun. Terima dulu Ibu. Oh pertamanya itu gini, waktu ngecek CCTV, ini kan CCTV-nya nggak pernah diatur. Tapi itu kayak ngikutin ke arah sini gitu. Kayak ada orang masuk tapi nggak ada orang. Ini kan geraknya kalau ada orang masuk gitu, kalau diatur. Padahal aku nggak ngatur. Nggak disetting. Nggak disetting. Terus ke arah gerbang juga, terus sempet moto tuh CCTV-nya ngeluarin cahaya gitu. Biasanya CCTV ini kalau ngeluarin cahaya kalau ada orang. Kalau ada orang lewat malam-malam tuh difoto ada hasilnya orang ya. Tapi ini udah difoto 2 kali nggak ada hasilnya sama sekali. Iya. Cuma ada kayak pergerakan orang jalan gitu. Tapi nggak ada orangnya. Iya, nggak ada orangnya, makanya itu takut juga ngelihat CCTV sebenarnya. Tapi kalau dari pembicaraan para warga ya, yang diyakini ini sosok apa sih? Ya katanya mah pocong sih. Oh. Katanya. Iya. Pocong. Iya. Banyak yang meyakini itu sosok pocong. Iya, banyak yang bilang kayak gitu.
Dan sebelumnya nggak pernah ada rumor sosok pocong gentayangan di sini ya Pak ya? Nggak ada ya? Baru kali ini doang. Iya. Bu Yuyun boleh diceritain nggak pada saat kejadian itu Bu Yuyun itu lagi ngapain gitu? Waktu malam sih anak lagi sakit. Si yang anak pertama lagi sakit muntah-muntah gitu. Terus yang kecil tidur biasa, tapi sebelumnya tuh nangis terus, nunjuk-nunjuk ke kamar gitu. Pintu kamar, nunjuk-nunjuk gitu. Nggak mau gitu, nggak mau lihat ke pintu kamar. Terus pas malamnya nggak tahu pukul berapa ya, nggak lihat. Muntah-muntah. Habis itu udah, ini Teh Nia kan itu kejadiannya. Yang denger ini Teh Nia. Oke, yang denger. Terus minta rekaman videonya. Ternyata emang ada ketok pintu gitu. Oh, jadi Teh Nia yang minta rekamannya. Iya. Kalau boleh tahu Bu Yuyun berapa kali diketok pintu rumahnya? 2 kali. 2 kali. Berarti. Di tanggal berapa aja tuh? Di tanggal 14. Di tanggal 14. Yang 13-nya di Teh Nia. Oh, 13 di Teh Nia, 14 Bu Yuyun. Berarti Iya. ada 2 rekaman berarti memang benar. Ada. Oke. Kalau untuk yang kedua itu gimana Bu? Kalau yang kedua kan karena takut ya, kirain Parno tuh jam 3 dini hari. Ada suara tok 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 gitu. Ya udah, suami kan nggak ada lagi shift malam. Tapi bener-bener takut. Ya udah dibilang ini Parno gitu. Ternyata dicek CCTV ada lagi 2 orang juga itu yang diketok. Sama itu sebelah. Sama sebelah. Diketok. Kejadiannya sama gak waktunya? Enggak, beda. Jam 3 ini mah. Yang kedua jam 3. Kalau yang pertama jam 4. Jam 4 subuh. Subuh. Menjelang subuh ya. Ada murotal itu. Yang anjing menggonggong teh. Setelah dari ketokan pintu yang pertama dan yang kedua, Bu Yuyun sempat buka pintu gak setelah ada ketokan? Enggak, takut. Wajar ya takut ya. Takut bener, soalnya suami shift malam. Suami shift malam. Jadi lihat aja dari CCTV aja, nggak ada orang, sepi gitu. Setelah ada teror ketokan pintu itu, ngalamin kejadian apa nih Bu? Kayak misalkan sakit atau apa gitu? Oh, enggak sih. Enggak, ya? Kalau sakit mah seperti sakit biasa aja. Cuma anak tuh sering nangis di malam hari itu. Jam 00 lebih berapa pasti nangis tuh. Kayak digelitikin kakinya. Sampai pernah itu suami pernah izin kerja tuh pulang. Kenapa? Ya itu anaknya nangis terus. Nangis terus? Iya, kayak digelitikin gitu. Kayak diganggu gitu ya? Diganggu. Sama kakinya, gaib ya? Soalnya yang diituin kakinya terus sih. Oh, oke. Sampai sekarang masih seperti itu? Alhamdulillah nggak, paling cuma nunjuk-nunjuk doang. Nunjuk-nunjuk doang? Iya. Nunjuk-nunjuk doang juga agak bahaya ya? Nah, sebelum adanya teror ketokan pintu ini Bu, entah mendekati atau jauh-jauh hari, itu ada pertanda-pertanda gitu nggak sih Bu? Pertanda-pertanda. Kayak suasananya seperti apa gitu Bu? Oh, ada yang berbeda nggak? Iya, nggak ada, sama aja. Sama aja? Ini aja nggak kepikiran mau ada kayak gitu, diketok-ketok gitu. Kirain malah orang jahat. Ternyata nggak ada orangnya, ketok-ketok. Iya, takutnya karena kayak itu gitu. lebih penting ya. Takutnya ada kejahatan ya. Nah, sekarang kita mau interview sama Teh Nia nih, yang kebetulan juga ini benar-benar sebelah banget ya Bu ya. Iya, sebelah dempet. banget Teh Nia, dempet ya. Oke. Teh Nia, Ya. ini Teh Nia kan tetangga yang benar-benar sebelah banget ya, Iya, sama sebelahnya Teh Mbak Yuyun ya. Yuyun. Nah, itu awalnya gimana kalau Teh Nia? Kalau aku sih AA, tadi kan lihat nih video CCTV yang dikasih lihat Mbak Yuyun itu kan. Iya. Yang di hari pertama kan ngarah ke jalan, tapi itu tuh yang digedor rumah aku. Oh, sebenarnya rumahnya Iya, Teh yang di Nia. hari pertama. Cuman mungkin karena ketokannya saking kencang gitu kan, masuk ke suara CCTV-nya. Nah, itu tuh kan kejadiannya di jam 4 lewatan ya, jam 4:09 detik ya Mbak Yuyun ya. Nah, itu tuh udah mendekatin subuh ya. Dan banyak orang yang bilang CCTV-nya Mbak Yuyun itu yang paling serem di antara yang lainnya. Karena apa? Itu kan udah ada suara murotal masjid ya. Kebetulan kan dekat masjid. Nah, sebelum kejadian ketok pintunya itu, anjing yang di sebelah kan ada pelihara anjing itu menggonggong. Jadi sebelum ketok-ketok ada suara anjing, baru ada ketok-ketok. Jadi kayak seolah
anjingnya itu lihat gitu, itu lewat. Iya. Ya kan, Waktu itu Tenia lagi ngapain? Pada saat itu di hari itu ya? Nah, itu kebetulan aku bangun di jam 3-an gitu kan ya. Bangun, dengar tuh diketok di jam 4-an itu kan ya, udah bangun, ketok, tapi kaget kan karena itu subuh, tapi nggak nerima tamu, nggak apa gitu kan, ketok, dengar. Nah, ngetoknya itu kan cuma 1 kali ketukan gitu kan ya, berhenti. Terus aku tungguin, nggak ada salam, nggak ada lanjutan ketok lagi, dan nggak ada suara langkah atau motor gitu ya. Nggak aku bukain. Nggak dibuka juga ini. Takut ya namanya juga sendiri. Nah, habis itu tuh karena nggak aku buka, nggak ada kelanjutan ketok pintunya, aku cek di jendela dan nggak ada siapa-siapa gitu. Oh, Tenia sempat ngecek nih. Iya, cek ke luar jendela tuh nggak ada siapa-siapa. Nah, di hari yang aku kejadian itu, jadi sebelum rame di grup, jadi aku tanya nih ke tetangga gitu kan, ada yang ngalamin yang sama apa enggak. Terus kebetulan yang temen aku yang di depan perum itu pasang story WA, jam segini ada kejadian ini gitu loh, kok sama, kata aku gitu kan. Aku share lah ke tetangga, ternyata tetangga share di grup Pak RT gitu, grup blog ini. Dan ternyata kejadiannya itu nggak cuman di 1-2 rumah, banyak gitu yang ngalamin sama, dan rata-rata di jam 4-an yang di hari pertama itu. Di tanggal 13 itu? Iya. Di tanggal 13 waktu itu berapa rumah yang diketok? Banyak sih, 10 lebih. 10 lebih, maksudnya di setiap blok hampir ada, tapi acak, random gitu. Jadi, dan kita tuh yang nggak masuk akalnya itu, semuanya tuh dari ujung depan sampai ke belakang, bahkan sampai ke Kampung Pancawati itu yang di luar perum di jam 4-an, nggak masuk akal kan. Kalau orang jalan kaki atau naik motor juga kan ada jeda waktunya. Nah, ini mah paling beda semenit 2 menit kan, di CCTV-nya ada menitannya itu kan ya. Dan di jam 4-an lewat 1 menit, jam 23 itu udah ganti blok gitu. Yang nggak bisa dinalarin itu ya. Dan ketambahan banyak bukti CCTV gitu kan. Jadi kita kok nggak ada orangnya gitu. Kan kita mikirnya kalau orang iseng atau kriminal gitu, maling kan kita takut ya. Tapi nggak mikir ke mistis dulu nih, takutnya kalau itu orang. Nah, waktu cerita Tenia itu minta CCTV kayak gimana tuh? Besoknya atau gimana tuh? Pas hari hanya. Jadi setelah misalnya sore nih, karena ada temen yang up story WA bilang ada kejadian ini, terus aku WA ke Mbak Yuyun, Mbak, ada ini gitu kan ya, CCTV Mbak gimana gitu kan ya, bisa dicek apa enggak gitu. Ternyata habis dicek barulah, loh kok begini gitu kan ya. Dan itu ternyata banyak yang share di CCTV-nya Mbak Yuyun itu, banyak yang share di grup, ternyata rame gitu. Makin rame tuh di grup ya. Grup nggak habis-habis dong ya Pak ya. Benar. Dan dari kejadian dari kejadian ini ternyata yang di luar perum, selain perum Vilkar ini, ada lagi yang ngalamin. Oh, sampai jauh? Di Puri Kosambi sama The Keraton. Jadi gini loh, yang bikin viralnya itu bukan hanya orang perum ini yang ngerasain, tapi ada di perum lain yang sekitar sini juga ngalamin. Makanya jadi istilahnya dari mulut ke mulut itu kan jadi nyebar. Iya. Perum Puri kan seberang sana, The Keraton arah agak kesanaan gitu. Jadi tapi yang di ibaratnya yang CCTV-nya Mbak Yuyun itu yang jadi landasan, terus dari cerita mereka, sama ngalamin sama, terus dikaitkan lah ada yang kejadian di Keraton apa di Puri gitu, ada yang kehilangan uang. Iya, kayaknya kehilangan uang dan emas. Jadi isunya itu kalau dibuka pas habis ketok-ketok terus dibuka, barang yang di rumah kehilangan kayak emas atau duit gitu. Makanya jadi kena mistis pesugihan apa itu. Oh, dari situ awal mulanya. Katanya. Tapi untungnya sih alhamdulillah di perum ini nggak ada yang kehilangan ya Pak ya Bu gitu, nggak ada. Tenia juga udah periksa, Ibu Yuyun juga aman ya? Kan kita nggak buka. Iya, nggak buka pintu. Kan katanya yang kebuka pintunya aja. Cepet gitu. juga tuh yang ngambil Iya. Sekedipan mata sekedipan gitu. mata. Makanya yang jadi ramenya karena isu itu sih. Jadi bukan perum ini aja gitu. Tapi kita taunya setelah
diskusi di grup. Ramai di grup tuh ya. Mungkin besoknya barulah itu banyak yang ngalamin. Iya, kalau boleh tahu isunya itu pesugihan apa nih yang dimaksudnya? Kan pesugihan itu ada banyak ya? Iya, kalau kita nggak mikir mistis apanya gitu ya. Cuman karena kemarin ada yang kayak nanya ke orang pintar atau ke orang yang bisa lihat gitu, dari CCTV itu dibilangnya sih ada sosok 3 makhluk pocong gitulah katanya. 3 sampai kan ada boleh sebut nggak nama TikToker Ninik Kerinci atau siapa itu? Dia kan lihat dokumentasi CCTV ini ya di Terawang, katanya sebutin ada 3 makhluk gitu. Jadi kenapa bisa banyak rumah yang diketok bersamaan? Karena makhluknya ada lebih dari 1. Oh, masuk akal juga ya. Katanya. Bagi-bagi tugas gitu ya. Iya, kan bisa keluar peron kemana gitu katanya. Cuman kita nggak ini ya. Iya, kebayang lagi kalau pocong ya ngasih tugasnya. Sama-sama gitu. Ketok pintunya gimana? Iya, nggak pakai kepala pasti tuh, pakai kepala. Kalau jarak dari yang perumahan ini ke rumah yang Kosambi tadi sama keraton itu jauh nggak sih? Jauh, nyebrang jalan gede. Kalau itu sekiruan lah. Iya. 1 kilo ya? 15 menit lah mungkin nyebrang. 15 menit. Iya. Itu kalau di paling depan, maksudnya di gerbangnya gitu. Tapi kalau ke dalamnya lebih. Tapi benar-benar di tanggal 13, tanggalnya sama? Kalau yang di Perum ini di tanggal 13, yang puluhan rumah itu ya. Cuman kan mungkin karena itu kan di obrolan grup itu sampai malam ya Pak ya, sampai jam 10 lebih, maksudnya dari banyak rumah yang ini gitu kan, banyak pengakuan. Nah besoknya baru kan jadi bahan obrolan. Besoknya di tanggal 14 yang Mbak Yuyun ngalamin itu yang jam 3. Nah di besoknya itu kayak di Puri juga, di Keraton juga gitu loh, jadi nggak di hari yang sama kita obrolinnya gitu. Tapi Tenia juga sama kan, enggak terjadi apa-apa ya? Enggak ada. Ya keluarga juga enggak ada masalah ya? Enggak ada, aman. Aman ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin untuk keterangan dari kesaksian Bu Yuyun dan juga Tenia sampai sini aja, karena Pak RT bersedia mau ngantar saya lagi ke rumah warga yang lain? Bersedia. Alhamdulillah ya kan. Nah, Bu, pada tahu gak kalau nanti aku sama Pak RT bakal ronda malam nih Bu? Iya. Untuk ngejaga dia. Sampai jam 4. Sampai jam 4. Iya. Karena terornya kan katanya sampai jam 4 ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan aman ya. Ya udah, Pak RT ayo kita lanjut ya. Siap. Guys, sekarang gua lagi di rumah narasumber juga yang ngalamin kejadian juga. Ini rumah yang kedua kebetulan. Kita lagi ada di rumah Kak Diana. Kita sapa dulu aja. Kak Diana, apa kabar Kak? Baik ya Kak ya. Oke, Kak Diana udah berapa lama nih tinggal di sini? Kalau aku dari awal nikah sih Om. Tahun? 2020. 2020. Kalau suami dari 2017. Di sini? Oh, suami itu asli sini Om? Pati. Asli Pati. Jawa, iya. Jawa ya dia. Nah, Kak Diana ini sebelum ada teror ketok pintu ini, apakah sebelumnya ini di perkampungan ini atau di perumahan ini ada kejadian horor lain sih? Dulu sih enggak sih ya, cuma baru kemarin doang. Baru kemarin doang. Dan Kak Diana juga ngalamin kejadian serupa ya Kak? Iya. Ya, kalau boleh tahu ceritanya kayak gimana kalau Kak Diana? Tapi sebelum kejadian, anakku tuh kan naik sepeda ke tepian danau lah gitu situ sore-sore. Kan aku posisi lagi jualan. Itu di tanggal berapa Kak? Itu tuh kan kejadian hari Selasa ya. Minggunya. Dia manggilnya. Kejadian 2 hari intinya gitu. Oke. Nah malamnya tuh dia tidur, ngigonya tuh aneh, buka talinya buka katanya gitu. Itu posisi keadaan tidur dia, si anak tuh. Nah terus kedua kalinya tuh ngigonya tuh aku punya ayah. Aku kan langsung teriak ya ke suami, ya ini anakmu gak mau bangun-bangun kata aku. Kenapa ini kok tiba-tiba ngigo gini? Diangkat sama ayahnya, baru dia bangun kayak orang melongo gitu gini. Kata aku teh, kenapa Kak aku gituin? Dia diem, lanjutin tidur lagi. Nah, pas hari kejadian, aku keluar jam 2 lebih lah ya, hujan deras tuh. Aku tuh enjoy lah kan, soalnya dulu mah gak ada apa-apa gitu ya. Keluar, nutup pasir kan hujan deras. Pas itu aku masuk lagi, lanjut tidur di kamar pertama tuh. Tiba-tiba ada suara gedorong pintu. Jadi aku langsung
ngelihat di sini berdiri di jendela sambil ngeliat gitu. Aku langsung lari ke suami. Ya, ada yang gedok di pintu, kata aku tuh gitu ya. Kayak orangnya tuh kayak orang nagih utang, duduk pakai kasar. Iya, kasar. Kelihatannya sih kayak pakai 5 ramu gitu, gitu. Terus kata suami teh, orang yang roda kali, kata suami. Tapi dia posisinya tidur terus, nggak mau bangun. Gitu. Ini kucing Kadiana ya? Namanya siapa nih, Kak? Onet. Onet. Wih, namanya Onet ya. Berarti Kak Diana itu sempet tahu dulu nih ada kejadian rame itu tuh. Kejadian rame apa sih? Yang ketokan pintu yang lain Iya, di rumah lain. Awalan tuh aku gini, ngelihat statusnya yang Mbak Sodora tuh. Aku ngomong, kok sama sih aku gituin ya. Kan padahal kan di pagar rumahnya, kok bisa digedor pintunya. Kalau aku emang posisi nggak ada jendela gitu, nggak ada gorden gitu ya. Terus nggak ada pagar, ibarat kan bisa diketrok langsung gitu kata aku. Terus kata Dora tuh sama, orang Blok A juga sama, katanya gitu. Jadi pas aku ngomong ke RT, Pak, kemarin kok ada yang gedor pintu, ya Pak itu keamanan, kata aku teh ngebangunin subuh apa gimana. Kata dia teh nggak ada lah, bukan keamanan, katanya gitu. Nah, menurut pendapat Kak Diana sama suami mungkin ya, setelah ternyata rame nih, banyak yang ngalamin teror ketok pintu ini nih, gimana tuh? Kita lebih hati-hati aja sih, jagain anak kan. Kata orang sih yang mikirnya tuh yang diincar kayaknya yang punya anak, katanya gitu. Soalnya Oma rasain tuh yang digedor punya anak kecil semua, gitu, katanya gitu. Ibu warung itu dia juga ngerasa si rolling door-nya itu dia diangkat, cuman kayak licin, jadi jatuh lagi. Kalau misalkan orang kan ada tapak kaki, kalau kucing ada tapak kaki, ini nggak ada, bersih katanya lantainya. Oh, warung yang di mana? Yang depan rumah. Yang depan rumah. Sempet kemarin di sama dia. Tapi dia sempat ngelihat ada tangan nggak yang ngebuka itu? Terus dia kan pasang CCTV, rekaman CCTV-nya tiba-tiba rusak. Anehnya tuh gitu. Ya cukup aneh ya, karena nggak ada tapak kakinya ya. Benar. Terus tiba-tiba si rekaman CCTV udah nggak ngerekam lagi. Pas dilihat besoknya lagi katanya bisa lagi. Pas ada kejadian itu dia nggak, rekaman CCTV-nya nggak berjalan, rusak, tiba-tiba ngeblank gitu. Juga ya sampai diangkat gitu ya. Makanya heran kalau misalkan emang benar makhluk halus kok bisa ngangkat gitu loh. Kalau misalkan orang emang kan posisi kalau hujan kan ada tapak kaki gitu ya harusnya. Ini nggak ada ya. Nggak ada, bersih, kata Oma tuh ngomong. Pas Oma ngomong gitu, aku juga ngomong, Hindun gak sama Bu, Oma kalau aku tuh gitu ya, diketrok rumahnya, rame kan nyampe di situ teh, ternyata ada yang ini bilangnya pocong kan gitu mitosnya tuh. Nah, kan banyak yang beredar mitosnya adalah sosok pocong nih yang ganggu. Ada 3 katanya ya. Tapi kalau Kak Diana sendiri apa nih? Sosok siapa nih? Sosok apa nih yang ngeganggu? Nggak tahu juga sih ya. Kemarin aku sempat ke pasar tuh subuh-subuh diantar sama keamanan, katanya bilangnya kolor hijau lah apalah gitu. Jadi aku sampai sekarang belum berani ke pasar Om. Pagi-pagi biasanya aku jam 4 udah keluyuran ke pasar. Oh, gara-gara itu? Iya, semenjak itu aku jadi nggak berani. Paling ke pasar itu jam 5:30 sekarang tuh. Dan kita juga berdoa semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini ya Kak ya. Oke, Kak Diana terima kasih ya udah diizinin untuk interview. Terima kasih banyak. Oke guys, untuk narasumber yang kedua sudah, jadi kita bakal lanjut lagi nih ke narasumber selanjutnya. Yang ketiga, ada berapa sih Nur? Ada 4 ya. Semoga lancar semua. Ya. Yang saya ingat hari itu Ini tanggal berapa Pak? tanggal 13 Tanggal Mei. 13. Mei itu hari Selasa dini hari. Jadi kebetulan anak istri saya itu lagi pada sakit Sakit. Iya, jadi anak saya yang kecil terutama dari sore itu dia tidurnya tuh bangun tidur kayak gelisah gitu kan. Pada tepat jam 3 dini hari itu hujan lebat. Hujan gede. Nah, saya sempat keluar kamar karena di rumah ada bagian yang bocor. Saya tadahin yang bocor dulu, masuk kamar lagi.
Nah, terus pas masuk kamar lagi, anak saya masih gelisah Om tidurnya. Terus dia kebangun. Saya penasaran dong, kenapa sih sebagai orang tua gelisah lah ya, lihat anaknya gitu kan. Terus saya nanya, kenapa Neng tidur kok bangun tidur gitu kan? Ya emang lagi sakit sih, tapi biasanya sih tidurnya nggak kayak gitu. Nah, terus saya tanya, mimpi katanya gitu kan. Mimpi apa sih? Katanya mimpi pocong gitu kan. Anak sekecil 6 tahun kan, mana bisa sih ngebohong gitu kan. Kalau saya ya dianggap, ya namanya anak lagi sakit gitu ya. Udah gitu, tidur lagi Om, tidur lagi nanti kebangun lagi. Terus ditanya lagi kan, kenapa Neng mimpi lagi? Ya mimpi lagi, mimpi apa? Mimpi kuntik. Wah, serem-serem amat kata saya mimpinya. Kayak film aja gitu kan. Terus saya ini kan ngomongin, makanya jangan nonton video-video apa namanya serem gitu kan. Enggak, cuma main game aja gitu. Jangan nonton Lentera Malam. Nah udah gitu Om, tidur lagi Om. Hujan reda itu kurang lebih jam 4 Om. Jam 4 pagi tuh hujan itu udah mulai reda. Nah saya belum istirahat dari pulang ngonter sampai rumah, belum tidur sama sekali. Rencananya mau istirahat. Ya barang setengah jam lah, 1 jam nunggu subuh lah ya. Istri saya juga sama Om, nggak bisa tidur, karena anak lagi sakit. Pas mau tidur Om, nggak lama itu ada gedor-gedor pintu Om. Rumah saya kan posisinya tanah huk, jadi ada pintu di sebelah samping. Di samping kanan. Jadi gedor-gedor kenceng banget 3 kali, dor gitu kan. Ketok-ketok gitu kan. Saya sempat mau keluar tadinya Om, tapi berpikir lagi takut orang jahat kan. Udah gitu saya cuma ngintip di jendela. Sempat ngintip nih Om. Sempat ngintip. Saya intip di jendela, di gerbang depan aman. Cuma yang pintu samping saya nggak lihat karena nggak ada buat ngintip gitu. Nah udah gitu saya positif thinking kan, paling tetangga lah pulang kerja lembur gitu kan, gedor-gedor istrinya, ya udahlah, nggak kepikiran yang aneh-aneh. Jadi udah gitu, ya udahlah, saya istirahat, tidur, masa iya bertamu juga jam segini kan, nggak akal banget gitu kan. Nah udah gitu, tidur sejam, bangun subuh, terus nggak berpikiran macam-macam. Nah setiap rutinitas itu pagi itu istri suka beli sarapan Om di gang ini nih. Di gang ini. Di gang Villa Karawang ini. Karena kan kalau tiap pagi nih di sini rame Om tukang kue. Gitu kan. Nah udah gitu istri pulang beli sarapan, bilang kan rame kan, ya itu ibu-ibu Filkar katanya pada bikin status SW katanya gitu kan. Status apaan? Malam jam 4 ada yang gedor-gedor lah. Kok sama? Emang berapa banyak? Banyak katanya ya, hampir semua. Loh, berarti kita juga semalam sama. Gitu kan? Itu juga gitu kan. Sama. Tepatnya jam 4 Om sama Om. Jamnya sama ya? Jamnya sama, di jam yang sama. Sekarang kan kalau logika. Ini kan di beberapa kejadian kan suara gedorannya itu kan kencang banget ya Om ya? Kencang banget Om. Sampai CCTV juga kedengeran kan. Iya, kalau dari Om juga sama gak kenceng juga? Kenceng banget Om. Dia kalau di rumah saya ya, itu bukan ketok-ketok tok-tok bukan gitu Om. Suaranya tuh dor gitu. Jadi nggak tok enggak Om. Iya. Jadi kayak yang marah. Yang marah. Dor. Tapi kita paling tidak kita harus positive thinking lah. Itu jangan sampai hal-hal buruk mempengaruhi kita, jadi kitanya juga jadi celaka Om. Betul. Gitu. Itu yang harus diutamakan ya Om ya, berpikir jadi kan positif. Saya juga ngewanti-wanti kepada masyarakat ya, kepada warga. Jadi pasca kejadian ini jangan terlalu fokus ke situ Om. Takutnya pada takut sepi, nggak ada yang keluar rumah. Takutnya dimanfaatin sama orang jahat. Iya betul. Gitu. Itu tadi pesannya bagus banget dari Om Soleh ya. Oke, terima kasih. Ya Om. Om udah bersedia di interview. Abis ini kita balik lagi ke rumah Pak RT untuk siap-siap ronda malam guys. Jadi abis ini aku ronda sama Pak RT berdua doang. Berdua doang. Untuk kayak sedikit membuktikan lah apakah teror ini masih ada atau tidak. Gitu. Saya boleh nanya nggak Om? Boleh. Satu aja. Boleh. Di tim Lentera ini ada yang indigo atau ahli
ke arah situ nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Ini Nggak makanya benar-benar dari orang awam. Oh dari ya. Tapi doain semoga nggak terjadi Iya. apa-apa ya, karena saya pun takut sebenarnya. Oke, Om Soleh. Iya. Sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama Om, sama-sama. Ayo kita ke rumahnya Pak RT lagi. Iya. Yuk. Seperti yang kita saksikan dari hasil wawancara bersama dengan beberapa warga di sana, kita menemukan beberapa fakta yang menarik bahwa kejadian teror ketukan pintu yang dialami oleh warga setempat serentak terjadi di sekitar jam 4 subuh. Dan gue juga baru sadar kalau tanggal kejadian fenomena ini berlangsung dari tanggal 13 Mei sampai 14 Mei 2025, yang artinya cuma selang 5 hari kita melakukan penelusuran ke perumahan ini. Tapi jujur nih guys, jujur. Karena hal itu, gue ini sempat ragu untuk melakukan ronda keliling malam yang udah kita rencanain dari awal. Dan mungkin kalian yang udah ngikutin gue lama di Lentera Malam pasti tahu alasannya. Takut ya Bang? Jadi malu gue. Ya itu kemarin sempat pusing. Oke, udah gitu ya, ditambah beberapa warga itu berpendapat bahwa teror ketukan pintu ini dilakukan oleh sosok pocong. Dan ini itu mirip kayak cerita tentang teror pocong keliling, yang dimana ada sosok pocong yang akan mengetuk pintu rumah warganya satu persatu. Tapi mungkin bedanya kalau kejadian ini tuh waktunya serentak, yaitu sekitar jam 4 subuh. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Apakah fenomena ketuk pintu ini berasal dari sosok pocong? Atau kalian ada pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar. Oke, pasukan Lentera Malam. Malam ini gue udah siap seperti yang kalian lihat ya. Gue udah pakai sarung, kan? Udah pakai celana pendek. Enggak ya? Iya, siap-siap untuk ngeronda ya Pak. Iya, Ini betul. pas banget ya. Nah, tapi sebelum kita ngeronda, tadi kan belum nanya-nanya nih atau interview bareng Pak RT, dan sekarang kita coba tanya-tanya tentang perumahan ini dulunya apa dan segala macam. Pak RT, kalau Pak RT sendiri itu udah berapa lama tinggal di sini Pak? Untuk saya pribadi di sini tinggal di tahun 2016 pertengahan. 2016 pertengahan. Iya, sampai saat ini. Ya mungkin si Mas tahu lah, sampai saat ini saya bisa bertemu dengan tim Lentera Malam. Iya, Lentera Malam, sehingga bisa silaturahmi juga, alhamdulillah. Nah, untuk perihal dasar dan awalnya ini bisa terbangun ataupun sebelum terbangun adanya perumahan ini, nah itu kebetulan awal dasarnya ini masih persawahan. Dulunya sawah-sawah. Iya, sawah, betul. Itu dari ya mungkin dari awal tahun 2016 ini masih sawah, masih garapan dari para petani. Pertengahan dari 2016 sampai saat ini ya terbentuklah dengan perumahan Perum Villa Karawangi. 2016 dimulainya Iya, intinya. betul. Okay. Nah, untuk perihal-perihal lain gitu ya, mengenai di sini emang sebagian juga di belakang kebetulan sebelum ada terbangunnya perumahan belum ada danau, masih ada tegal-tegal gitu loh. Oh, yang danau di depan ya? Yang ini nih. Yang ini. Yang belakang kita ini. Nah, itu dulu itu pohon-pohon tinggi. Oh, kayak sejenis kebun yang mungkin jauh dari pemukiman. Nah, sehingga sampai saat ini terbangunlah perumahan Villa Karawangi yang saat ini juga kebetulan ada 1000 unit ya, 1000 unit, dan kebetulan dari beberapa blok ini yang sudah menempati di perumahan ini ya. Di perumahan ini udah kurang lebih ada 600 kakak. Berarti semua sekarang 600 kakak? 600 kakak. Total? Iya. Untuk Pak RT sendiri mencakup berapa kakak? Kalau untuk di saya mencakup 250 lebih. 250 ribu. Kurang lebih ya mungkin 260-an lah. Untuk di KRT-an saya. Di perumahan ini 1 RW
ada 4 RT. Nah Pak, tadi kan kita sempat tanya ke beberapa warga yang ada Iya. di sini mengenai teror ketok pintu di Betul. Karawang ini. Nah, selain yang kita datengin, ada lagi gak sih Pak? Selain yang udah kita datangin tadi itu kan kebetulan udah 3 ya, tiga lokasi kita Iya. datangin. Dan untuk lokasi yang lain itu kebetulan di RT 3, bukan warga saya, berarti ya kan masih ada RT 3. RT 3. Iya, betul. Dan kebetulan video yang sudah viral itu di RT 03, kebetulan ada di pojok sana. Di pojok dia. Iya, di tepatnya. pojok, betul. Tapi Bapak ada videonya nggak Pak? Ada. Boleh aku lihat? Boleh. Ini sama-sama Boleh. ngeliat ya. Iya. Dan pasti teman-teman juga udah pernah ngeliat sih videonya. Video. Bentar. Nanti kita coba ngeronda ke sana juga ya Pak ya? Bisa. Bisa ya? Iya, bisa. Mantap nih. Ini ya. Oh ini videonya? Iya, betul. Ini yang langsung menghadap ke jalan ya Pak ya? Betul. Oke. Oh ini sama nih di jam 4 ini Pak ya? Betul, jam 4. Itu lebih keras. Iya, ininya Suaranya? ketuknya ya, Iya. lebih keras. Dan ini pun langsung rame besoknya ya Pak ya? Ini kan di sini di tanggal 13 ya Pak ya? Betul. Langsung rame juga Iya, ini langsung rame, langsung viral. ya? Dan kebetulan ya memang dari salah satu warga juga sempat memposting dengan video itu, dan ternyata mereka mungkin dapat suara banyak ataupun yang menggemari dengan akun mereka seperti itu. Ternyata dari media-media lain juga sempat itu ya kok connect juga ya. Iya, Untuk hal-hal itu. Dan untuk viralnya ini ya saya pribadi mengenai video ini cuma hanya sepintas, belum terlalu mengamati ataupun memahami video ini ya. Iya. Makin lama makin booming ataupun makin rame, sehingga ya itulah yang sempat mereka bicarakan tuh dari pelosok-pelosok atau dari luar dari komplek perumahan ini juga sangat booming. Iya. Tapi sebelum kejadian teror ketok pintu ini, ada pernah juga gak sih ada kejadian horor lainnya di perumahan ini? Nah, kalau untuk di luar dari video itu, sebetulnya juga kalau misalkan untuk mengenai pengalaman di sini juga, saya juga kebetulan kan nggak pernah nggak pernah tidur sore ya. Kadang-kadang juga suka muter ataupun suka keliling. Itu sering. Nah, kebetulan juga sempat juga kan yang dikatakan tadi tukang bakso tuh. Tukang bakso? Iya. Kenapa nih? Bakso Dora bukan Pak? Betul. Iya, tadi ada bakso Dora. Tukang bakso kebetulan mereka tuh mau belanja, mungkin kan mereka tuh belanja tuh jam 2 ya, jam 2 atau jam 3. Ya tadi sih sempat cerita juga dia jam 2 berangkat ke pasar itu, dan kebetulan dia tuh suka nawarin kalau misalkan ada yang bareng mau ke pasar itu suka mau ikut nggak gitu kan. Oh gitu. Nah, dan kebetulan dari jalan yang sekarang kita duduk ini. Hah? Di sini? Iya, yang jalan yang kita duduk sini tuh pas mereka keluar dari gerbang itu kebetulan ada nenek-nenek yang mungkin sedikit banyak jalannya yang berkurang lah gitu ya. Sehingga tukang bakso ini menawarkan lah, "Nek mau ikut nggak?" gitu kan. "Mau kemana Jang?" Katan gitu ya kan, karena namanya orang Sunda itu kan pasti namanya Jang gitu. Mau ke pasar. Kalau misalkan mau ke pasar, nenek bareng sama saya. Ikutlah tuh si nenek-nenek itu. Nah, setelah nenek-nenek itu bonceng, pas mungkin tukang bakso itu merasa tidak tidak fokus, mungkin karena fokus ke depan, dia juga nggak fokus yang di belakang nenek-nenek itu. Pas giliran, "Nek mau turun di mana?" Dan itu tukang bakso itu turun pas berhenti di gerbang itu, nenek udah nggak ada, hilang gitu. Udah hilang. Sebentar Pak, dia kan berarti jualan baksonya pakai motor ya Pak ya? Pakai motor. Nenek-nenek ini di mana nih? Di atas gerobak Pak? Enggak, itu kan waktu mau saat belanja loh.
Oh iya, saat Kan tadi belanja. saya cerita pas mau Iya, belanja, iya, iya. bukan saat pada dagang ya. Berarti ataupun gerobaknya untuk belum ini. ada ya? Belum ada. Otomatis kan kendaraan-kendaraan yang tanpa ada Iya. ininya ya, geroboknya itu. Nah, disebut bakso Dora karena apa nih Pak? Maksudnya penjualnya apakah potongan rambutnya kayak Dora gitu? Sebetulnya bukan itu ya, cuma mungkin itu gelar aja, punya panggilannya Dora gitu ya. Tapi tukang baksonya nggak kayak Dora kan Enggak Pak? dong. Oke. Tapi menurut Bapak nih ya, waktu sebelum ada kejadian ini, apakah ada pertanda-pertanda yang aneh gitu di perumahan ini gitu Pak? Kalau setahu saya sebelum adanya terjadi dengan viralnya video itu, untuk tanda-tanda hal-hal lain sih nggak ada. Nggak ada. Ya, itu nggak ada. Entah itu apa kendalanya apa atau seperti apa. Ya mutlak kejadian itu hanya sebatas yang sesuai dengan adanya video. Berarti mendadak itu aja. Iya, betul. Atau mungkin ada cerita dari warga kemarin gitu, sebelum-sebelumnya akhirnya terungkap gitu. Oh enggak Nggak ada, nggak bener-bener ada, nggak ada sama nggak ada untuk perihal itu nggak ada. Ya jadi mutlak itu dengan secara tidak kesengajaan pada saat malam itu aja. Tiba-tiba ya, Tiba-tiba. serentak itu ya, Serentak. sampai keluar ya. Bahkan sempat juga dari salah satu warga dari luar dari komplek juga itu ada dengan kesamaan pada saat waktu yang sama juga, terus juga dari hari yang kedua juga itu mereka juga ada merasa ketukan sama dengan pada saat tanggal 13 itu di hari Selasa. Tapi ini gak Pak, setelah kejadian itu ada laporan dari warga yang merasa kehilangan uang kah atau apa gitu? Ya untuk setahu saya untuk di lingkungan komplek kami ini ya alhamdulillah tidak ada perihal dengan adanya kerugian ataupun dengan adanya video tersebut itu, sehingga ada kata-kata ketika buka pintu ataupun buka hordeng ada sesuatu yang hilang ataupun barang yang berharga atau sejenis emas kah itu atau sejenis uang kah, itu alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada. bersyukurnya nggak ada ya. Ya di alhamdulillah. warga sini ya. Betul. Tapi Bapak juga sempat dengar isu itu kan Pak? Sempat ya. untuk ya. Tapi abang-abang tukang bakso Dora ngalamin kejadian teror juga gak Pak? Ya mereka juga sempat konfirmasi ya ataupun sempat komunikasi dengan saya. Saya sama juga Pak. Saya pada saat malam itu juga ada suara ketukan. Hah? Iya. Didengar? Iya. Kebetulan mereka juga kan pas mau siap-siap mau belanja juga itu sebetulnya kan. Oh. Dengan pada jam 2 lebih mungkin dia siap-siap, entah itu mungkin siap-siap untuk berangkat ataupun mandi dulu atau seperti apa. Nah ketika istilahnya itu dia tuh lagi siap-siap barang-barang yang mungkin akan dikemas ke ini ya, ke pasar atau mau belanja atau untuk persiapan besok yang akan dijual gitu ya. Nah ternyata mereka juga kebetulan pas-pasan itu Mas, untuk pintunya itu diketuk sama dengan yang lain. Tapi bukan yang kejadian bonceng nenek-nenek itu kan? Bukan. Nenek-nenek itu sebelumnya? Iya sebelumnya, sebelum dari kejadian video itu. Saya beranggapan saya sebagai kepengurusan nggak terlalu mengekspos dalam arti biar mereka itu nggak merasa ketakutan dengan hal-hal itu. Iya, dan memang nggak harus ketakutan juga karena kan kita memang hidup, kalau menurut aku ya, itu Pak, kita itu berdampingan lah. Betul. Dan intinya sama-sama nggak saling mengganggu aja gitu. Oke. Nah tadi kan aku juga sempat lihat nih keadaan perumahan ini ya Pak ya. Sehabis Isya ataupun bahkan sehabis maghrib itu udah banyak nih, nggak ada yang kegiatan gitu ya? Nggak ada. Kalau untuk kegiatan-kegiatan lain nggak ada. Kalau untuk warga di sini ya mungkin ya biasalah namanya ibu-ibu ataupun warga masih, karena di kita ini kan sistemnya kan masing-masing lorong ya, per blok ya. Nah per blok ini ya kita juga sempat
menyarankan ke warga juga, yuk kita perbanyak silaturahmi ya untuk saling mengenal. Ketika nanti ada hal-hal lain kan kita juga saling bisa membantu gitu loh. Oke. Ya ibaratnya udah nggak banyak kegiatan di sini ya. Iya. Kayak termasuk malam ini juga ya ada beberapa doang sih tadi yang mungkin habis pulang kerja. Betul. Ya. Nah tadi juga timku sebelum kesini sempat ngobrol juga. Iya. Sama beberapa warga di sini. Betul. Katanya ada ketokan pintu semacam susulan gitu Pak ya. Baru banget terjadi ya. Tepatnya di tanggal 19 dini hari. Iya. Itu Bapak dengar juga berita itu? Nah kalau untuk susulan saya pribadi maaf karena memang belum ada informasi ya, sehingga saat ini juga saya belum sempat menyimak ataupun sempat mendengar ataupun belum. Di luar dari komplek mungkin ada susulan di blok A. Berarti kan saya belum nyimak. Di blok A ya. Di blok A berarti di depan. Di depan. Iya, yang mau paling ke gerbang ya? tadi. Berarti kita nggak ke sana, Pak. Iya. Nah, karena baru banget sih. Takut. Oke. Nah, kebetulan juga pemukiman ataupun bukan pemukiman, kampung Kawali juga sama. Mereka dengan waktu yang sama. Dengan suara ketukan itu. Bahkan kayak sejenis tadi ini yang tadi sempat saya obrolin juga ya sama Mas ya. Ini pintu. Kita di depannya ngobrol lah gitu ya. Ternyata suara ketukan itu terdengar. Suara ketukan yang pada saat Guming itu ya. Pada tanggal 13 itu. Kita lagi ngobrol gini, pintu di sini. Itu terdengar. Makanya yang kita ngobrol itu ada orangnya nggak, padahal itu kan orangnya udah pada tidur. Oh, ada kesaksian kayak gitu? Iya. Di mana itu Pak? Di Kawali. Kawali? Iya, betulan kampung yang bertetanggaan dengan ngeri rumah. Banget. Ini misalkan kita lagi ngobrol gini, tahu-tahu ada yang ngetok pintu di depan kita nih. Bahkan yang kita ngobrolin namanya penakut itu kan pasti kabur ya. Oh, dia kabur juga? Kabur. Gue juga kabur sih. Oh gitu. Iya. Itu dari apa tadi, daerah Kawali? Daerah Kawali. Juga sempat mereka juga bercerita ke saya. Oke, tapi menurut Pak RT sendiri kan ada beberapa warga yang percaya kalau yang mengetuk pintu itu adalah sosok pocong. Ya. Ya. Dengan sosok seperti itu kemungkinan dia mengetuk pintunya itu dengan kepala ya Pak ya. Iya. Dan ada beberapa warga juga yang percayalah. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana? Atau ketukan pintu ini itu berkaitan dengan sosok nenek-nenek yang pernah dialami sama tukang bakso? Bakso Dora ya. Bakso Dora. Ya, kalau untuk saya pribadi perihal apa yang dikatakan masyarakat yang mungkin pernah melihat sosok pocong tersebut ataupun ya nenek-nenek yang dibonceng, itu kan mungkin narasumbernya langsung ya. Kalau saya pribadi sih untuk hal-hal itu ya dikatakan percaya karena mereka melihat. Kalau saya pribadi kan belum melihat. Iya. Kalau misalkan mungkin saya bisa melihat, mungkin saya percaya gitu kan. Karena mungkin itu asumsi mereka pada saat itu. Kebetulan mereka bisa melihat sosok pocong itu atau genderuwo atau lain sebagainya. Kalau saya pribadi sih untuk hal itu ya belum pernah ngalamin sih. Yo, terima kasih Pak RT. Siap. Nemenin lagi ya Pak RT ya. Oke, siap. Yo. Ketuk-ketuk. Baru banget. Iya, barusan. Waktu saya ke depan. Mantap tuh. Dari arah blok B. Dari arah blok B. Masuk aja nggak apa-apa. Mending itu saat tadi nu apal. Si nak dia weh. Oke guys, tadi ada warga di sini, nih ada abang-abang di sini, katanya baru banget ya Pak? Ya Bang ya? Di blok B. Dari blok B ya. Itu ada suara ketokan lagi. Sekuritinya kan di blok A, depan-depanan sama blok B. Dia dengarnya dari arah blok B. Berarti masih ada security-nya nih? Ada.
Ada. Yuk kita gas. Kita coba ronda ke sana ya. Ayo. Sambil ngelewatin ke danau ya. Boleh. Iya, jadi langsung ke danau ini. Oke. Ya. Jam 1:30 nih kita mulai ngeronda. Teman-teman bisa lihat tuh di depan udah sepi banget. Ya. Cuma ada satu orang, itu siapa itu? Oh, ada 2 orang loh. Yang depan ya. Nanti itu posnya di depan. Nah ini posnya, ini untuk security yang tadi ada info bahwa ada ketukan baru ya katanya ya. Malam ini ada ketukan susulan katanya nih Mas. Oke, ini kan tempat security-nya ya, dan kebetulan security-nya belum ada, mungkin lagi keliling ya Pak. Mungkin lagi kontrol ya. Kita sambil nunggu di sini nggak apa-apa? Boleh. Ya. Blok B-nya di sebelah sana berarti? Dia betul sebelah ini depan. Nanti kita coba tanya-tanya ya sambil nunggu security-nya. Nah, berhubung security-nya masih belum pulang dari keliling-keliling sini, tapi dapat info ya tadi ya di WhatsApp ya Pak ya? Tadi langsung dari security-nya WhatsApp ke saya bahwa ketukan yang baru susulan ya, yang barusan tadi ini katanya sih di Blok B. Blok B. Blok B kebetulan itu katanya pengusaha tempe. Di mana Pak tepatnya? Ya kebetulan sana depan itu tuh ujung. Yang pagar hitam ya? Iya. Nomor itu yang banyak itu? TP itu. Ini ke 1, ke 2, ke 3 ya. Ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Berarti yang ujung sana, yang pinggir sawah. Atau enggak kita coba samperin aja dulu sebentar aja. Yuk. Siapa tahu ada lagi. Tapi langsung lari. Yang mana Pak? Tuh, yang ini nih, yang tutupan itu pinggiran. Oh ini? Iya. Nih. Ini rumah tingkat ya. Nah ini. Ini ya? Iya ini. Ini guys. Rumahnya yang tadi diketok katanya. Ya. Ini katanya. Oh, punya usaha tempe ya? Iya, pengusaha tempe. Bukan karena mau beli tempe. Wah, mungkin bisa jadi. Kita mah positif thinking aja. Iya. Tapi masa iya jam 12 malam di tempe. Tapi emang ngeri banget guys. Bukan ngeri ya, gimana ya? Deket sawah. Iya. Rumahnya. Ngisi sawah sini. Kondisinya tuh atau suasananya deket sawah. Oke. Ini ya, tapi ya kan nggak mungkin kita bangunin juga. Mungkin lagi nggak bangun ya pasti ketok ya. Betul mungkin. Ayo, mau sambil muter ke sana bisa? Iya boleh deh Pak. Iya. Kita muter sana. Tuh. Hai sepi. Ini benar-benar di pinggir sawah ya. Ini ada aroma nih kayaknya nih. Saya sendiri ada aroma tuh. Kalau boleh tahu ya. Oh yang merinding Bapak. Merinding Pak ini Pak. Padahal saya biasanya nggak merinding. Kalau pengen tahu di sini, nih rumah ini. Kalau pengen tahu ini rumah siapa? Ada orangnya kan Pak? Nggak ada. Ini kosong. Ini kosong. Iya. Bahkan yang punya rumahnya juga nggak berani nempatin di sini. Kenapa? Sering diganggu. Ini rumahnya? Iya, rumahnya. Makanya saya juga agak sedikit tuh. Boleh kalau boleh tahu ya. Iya bener, ini coba deketin. Nah itu merinding tuh. Ya bukan dalam arti kedinginan. Posisinya emang betul apa? Iya. Ada lah gitu. Coba agak ke dalam dikit ya. Boleh. Ini nggak ada orangnya kan? Nggak ada. Nggak enak soalnya. Ya. Ya sih aman kalau untuk itu. Ini kalau di cerita dari ini ya, dari pemilik rumahnya, ini perempuan. Ini perempuan. Katanya sih yang dikatakan perempuannya ekstrim banget, maksudnya jahil lah gitu ya. Makanya yang pemilik rumah nggak berani nempat di sini. Iya. Yuk kita lanjut aja yuk. Gue udah
agak-agak gimana gitu. Nggak enak. Iya. Iya. Jadi itu yang tadi di sana juga ada ketuk tadi. Dan barusan. Itu wargana keluar tuh. Kan tadi JPR ngobrol teh. Oh. Ah, ini baru banget ya. Telepon. Kita langsung ke sana. Iya, kan telepon. Wah, gila banget. Pusing kepala gua. Kenapa pas banget kita kesini? Iya. Banyak. Padahal kita tujuan mau ke sana ya. Iya. Itu tadi ada info baru banget nih ada. Baru katanya tadi. Jualan di mana, Pak? Jualan di mana? Pasar. Kayaknya udah ada beberapa warga yang nunggu di sana. Langsung rame ini kayaknya ketukan pintu ini. Sementara ini tadi salah satu warga laporan ya, kebetulan mereka juga kan warga RT 02 nih. Terus mereka laporan bahwa ada yang ketuk-ketuk baru nih. Iya. Setelah kejadian yang kemarin ini. Nah, saat ini kita menghampiri ya berarti Iya, ya. langsung. Kita langsung ke sana. Langsung menuju ke TKP. Oh iya bener, langsung rame. Nggak tahu ini, makanya kita langsung tanyain aja. Karak. Baru banget. Iya. Nih Mas Bon nih. Ini Mas Bon. Mas. Ya maaf. Yang di mana, Pak? Ini ya. Awal kayak ada yang berisik gitu. Tapi belum keluar ya keluarganya. Tadi apa? Om Aswan keluar. Saya baru berani keluar. Oh. Teman sana dia nelpon langsung sini, suruh ke sini kayak ini katanya. Ketok-ketok. Kayak langsung ke sini. Tapi ibu atau bapaknya nggak masih di dalam? Ini aku rumahnya. Oh Mas Bono. Iya. Oke. Kenceng Mas. Pertama berisik. Terus kayak gitu. Saya nggak berani keluar. Terus lagi hubungan sama itu kan. Iya. Lalu suruh Om Afsan ke sini. Saya baru berani keluar. Baru berani keluar ini. Iya. Kenceng Mas Bono. Awal tuh berisik kayak kenceng gitu loh. Apa kayak orang naik-naik meja kayak gitu. Terus kayak gitu. Kayak biasa tuh. Ciri khas kenceng segala macam, keras. Tapi nggak terlalu keras. Oh, nggak terlalu keras yang ini. Wow. Boleh dilihat sebentar, Mas? Maaf. Ini boleh masuk ke dalam rumahnya, ini katanya baru banget diketok rumahnya. Sebenarnya sih rumahnya aman-aman aja harusnya ya. Ya bersih ya segala macam ya. Tapi mungkin gara-gara fenomena yang lagi terjadi, lagi viral. Ya inilah. Dan beberapa warga tadi langsung ke sini. Hah? Ada suara apa? Suara gerbang. Suara gerbang. Itu tuh. Baru. Suara gerbang. Ada orangnya kan? Bukan. Ini jadi parno. Oke. Gimana Mas perasaan Mas diketok itu Mas? Gigan banget. Makanya saya langsung telepon ini. Kenapa ngepas banget ya?
Teleponin kan? Iya, langsung pada nyamperin ya. Coba Heeh. nengokin dulu. Pantesan di halu Iya. kalau matiin. Untungnya bukan maling ya. Hmm. Tapi kayak gini juga serem juga sih. Bukan maling tapi kayak gini juga serem sih. Oke. Tapi biasanya di sini rawan maling nggak Pak? Iya. Rawan Kalau maling juga. Oh, untuk di sini rawan maling kalau ini. ya pelaku tindak kejahatan ya lumayan lah. Di gitu sini ya. di blok A ini. Antara siang, malam. Siang malam. Iya. Kalau lorong ini alhamdulillah kalau maling nggak ada. Nggak ada. Aman lah ya. Belum pernah ada ya? Belum pernah. Jangan sampai ada lah. Oke. Kita balik dulu aja kali ya ke pos security, siapa tahu ada tuh yang tadi di blok B itu ada ketokan juga. Kenapa jadi ramai ya Ini malam Selasa ketokannya? lagi ya? Selasa ini ya? Iya. Iya. Sama kayak kemarin. Oh gitu. Iya kan dari Selasa itu. Ini malam Selasa. Dari Selasa ini. Ini hari Selasa. Iya. Cuma beda ininya ya. Beda apa? Weton. Iya. Itu mungkin kan betul orang Jawa ya. Iya. Kliwon tuh apa gitu? Iya. Kliwon itu emang sakral ya, Mas? Ah iya. Iya, sakral ya. Sakral kalau saya sakral. Oke, Mas Mono. Istirahat lah, Mas. Makasih ya. Mas makasih banyak ya Mas ya. Udah bikin kaget. Makasih banyak udah bikin kaget. Iya, nanti kalau ada apa-apa telepon aja, Mas. Ini kita udah balik ke perempatan lagi ya Pak ya? Betul. Dan sekarang kita mau menuju ke tempat yang tadi udah ditunjukin. Kalau ada Masih ada bukti video ya. Video ya. Betul. Di mana nih Pak tepatnya? Itu rasanya kita tinggal lurus aja dari Tinggal sini. lurus aja. Iya. Oke, yuk langsung aja yuk. Siap. Udah, oh ya, ini by the way udah jam 3 nih guys. Wah, masih seger aja Pak. Tapi sebenarnya untuk di daerah jalanan ini Pak ya, masih agak ramai memang Pak ya. Maksudnya bukan ramai sih, nggak terlalu gelap sih ya. Iya. Karena memang kita juga dari segenap pengurusan yang ada di satu KRW-an atau dari 4 RT ini, kita rencana untuk kedepannya itu akan memberikan fasilitas kenyamanan untuk warga. Oh iya benar. Terkait sementara ini kan untuk lampu ini, lampu jalan. Lampu jalannya kan cuma hanya sebelah kiri atau sebelah kanan kalau dari kita arah sekarang ya. Oh iya. Nanti rencana itu kita akan perbanyak lagi untuk lampu penerangan itu, sehingga untuk kenyamanan masyarakat yang ada di komplek kita juga, ya mudah-mudahan mereka juga merasakan kenyamanan fungsinya terkait, terkait manfaatnya ya? dengan penerangan. Oke. Masih agak jauh ya Pak? Ini yang depan tuh. Oh ini? Itu yang pas ada tembok. Kemana Pak rumahnya? Ini terus aja. Terus aja. Iya, ngambil sini aja biar nggak agak ini. Nah ini yang kita tadi sempat tunjukkan, yang kita bahas. Kebetulan di situ juga ada CCTV-nya. Ini CCTV-nya? Iya, ini nih CCTV-nya. Ini menghadap ke sana, iya. Kebetulan juga untuk meningkatkan keamanan mereka juga buat portal ya. Nah ini kebetulan CCTV-nya. Nih. Oh iya bener, mengarah ke rumah ini ya. Iya betul. Dan kebetulan juga ada sempat sempat grooming juga, katanya di situ ada waktu pas ketika ada suara ketukan itu, sebelum ada suara ketukan itu katanya ada yang goyang. Dan ternyata baju yang lagi dijemur. Oh, baju yang dijemur itu goyang. Di CCTV kelihatan nggak? Enggak, maksudnya sebelum ada suara ketukan, disangkanya itu mungkin dengan hal lain yang menandakan itu ya suara ketukan itu katanya itu baju goyang. Baju goyang atau ya sekelebat inilah. Padahal yang kita lihat itu dari pemilik rumahnya itu ternyata baju yang lagi dijemur.
Jadi berasumsinya warga takutnya hal-hal lain gitu. Iya. Ini ya CCTV-nya. Nah, ini CCTV yang itu menghadap ke sana. Di gang pojok. Sebenarnya aman ya Pak rumahnya? Aman. Insya Allah kalau untuk ini kan kebetulan udah beda RT ya. Ini masuknya ke RT yang tadi dikatakan sempat kita bicarakan di pos tadi. Nah kebetulan ini RT-nya yang tukang bakso Dora. Oh ini? Iya masuk wilayahnya ke situ. Iya. Oh. Tapi bakso Dora mudah-mudahan viral ya? Iya. Insya Allah ya viral ya. Setelah video ini tayang, amin. Ini kan persis yang enggak itu ayam. Ayam ya? Gua takut. Jangan kayak gitu, Bang. Enggak, ini maksudnya itu kan apa yang kita lihat ini waktu ada video juga kebetulan ada kursi ya. Betul kan ada kursi ya. Oh tadi aku nggak ngasih, cuma nanti pasti disamain sih. Ini kursinya sama. Ini kursinya coba deh diperhatikan dengan video yang kita tadi sempat lihat. Ini tujuannya apa Pak kursinya? Enggak, emang biasa nongkrong kalau sore suka nongkrong di situ ya. Ini atau langsung kita coba tampilin lagi aja sekalian kita lihat nih. Yang tadi ya Pak ya? Iya betul. Nah betul kan kursi. Oh iya sama, benar ada kursi. Oh iya rumahnya ini. Benar rumahnya. Iya. Sama. Betul kan? Ya ini ada sepeda jatuh nggak ada ya? Sepedanya nggak ada. Nah ini kebetulan yang disebutnya portal ini kan ya. Tapi sempat deg-degan. Ayam ya Pak? Ayam ya. Bukan di rumah lain ini ya? Iya enggak. Kepakan aja. Kejadiannya kalau yang ini kapan Pak tadi aku lupa. Ya sama serentaknya. 13 ya? Iya. Tanggal 13. Tanggal 13 juga. Oke, paling ini aja. Boleh kasih lihat mungkin, yes. Oke, mungkin abis ini aku rasa sih cukup Pak. Iya. Karena ini jadi jalur terakhir kita untuk ronda. Iya. Tapi abis ini aku izin nih Pak. Iya boleh. Aku izin berdua doang sama kameramanku. Itu ke rumah Mbak Yuyun ya. Iya Mbak Yuyun juga Mbak Ina tadi ya. Iya. Kesana lagi tapi berdua doang. Iya. Pengen merasakan situasinya sebenarnya di jam 4 nanti itu seperti apa. Iya. Siap. Oke. Iya. Kita ke rumah PRT aja ya? Boleh. Langsung ya? Nggak usah ke pos ronda lagi ya? Nggak usah. Oke. Yuk guys. Oke guys, sekarang ini adalah jalur ronda terakhir. Tinggal gua sama kameramen. Kita mau coba di jam 4 ya. Yang biasanya teror ketokan pintu itu terjadi, kita akan coba langsung ke rumah Bu Yuyun ya dan juga Mbak Ina ya. Nia ya itu. Ya, kita akan coba langsung ke sana aja. Apakah akan terjadi lagi gitu. Yuk. Bang, Wangi. Jangan kayak gitu. Wangi. Serius nih. Coba ya. Ini kita katanya ada rumah yang tadi diceritain sama Pak RT ya. Iya. Ini rumah. Oh itu tuh depannya? Iya depan.
Kita ngelewatin lagi guys. Kita ngelewatin lagi. Ini rumahnya. Bang, Bang, BTW ini nih. kan jam 4 subuh ya. Tapi kenapa gua merindingnya parah anjir? Ya kan ini kejadiannya jam-jam segini ya. Iya ya, dari kemarin jam 4 terus ya. Oh ini rumahnya bang. Ini rumahnya. Ini guys rumahnya. Apa ini ya? Apa itu ya? Oh ini bang. Maaf ya guys, kita salah. Itu kayaknya gitu ya. Salah. Ada tumpukan nih. Enggak, ini. Ini ya? Yang ada pundukan nih. Bentar bang. Ini guys. Kita bener-bener tanpa senter. Iya. Cuma Kayaknya pakai- bakal lebih berasa deh. Yang penelusuran yang ini deh. Pakai Iya, night vision. Tapi jujur, sumpah gua merinding parah. Wangi tadi. Iya. Ini juga wangi nih, tapi wangi tai kucing. Itu sawah-sawah yang dimaksud tadi ya. Iya. Kita ngelewatin lagi. Ini pas ronda kita tadi ya. Pas ronda kita tadi ini. Terang sih emang, terang. Ini terang ya, walaupun pakai night vision juga tetap kelihatan. Cuma pos rondanya ini sebenarnya agak-agak gimana gitu ya, di Iya. tengah sawah ya. Tapi nih, kalau lu nih, lu suruh ngeronda sendiri. Heeh. Satu malam aja dibayar 2 juta, kira-kira berani nggak di sini? Enggak lah. Gue aja sering. Tapi kan emang apa namanya? Kebentur mulu jadwalnya gitu. Iya, Nah, karena itu ya. ya karena itu. Ya. Kayaknya ada yang ketinggalan deh, Yas. Apaan tuh? Kayunya. Oh iya. Iya, masih di pos satpam sana, Iya. komplek A. Ya kita lanjut aja. Bang, gua boleh kencing bentar nggak? Nervous gua bang. Lu kencing situ aja tuh. Di mana? Nih. Situ ya boleh ya? Jangan tumbuhan orang. Oh. Nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Ini kita kemana, Yas? Ini kan ya? Kita ke Sini. kanan ya betul. Ya ini ya, sekolahan itu. Gua pipis dulu ya. Bentar doang. Lu tungguin di sini ya. Apa? Sumpah bang, itu suara apaan bang? Demi Allah, sumpah. Gue denger sih tadi. Enggak, Beneran? ini. Apa? Nggak mungkin. Ini udah ya. Serius bang? Iya serius. Lu denger kan tapi? Denger. Serius Ya, nih, ini iya. bukan gimmick guys, sumpah. Kita di sini coba membuktikan bener atau enggaknya. Tapi BTW gue pipis bentar boleh? Pipis di mana? Pipis di situ tadi tanaman orang. Jangan. Jangan, nggak boleh. Nanti ketahuan di video bodoh. Oh iya. Tapi bener aja bang ya, bener ya. Itu. Ditinggalin dong. Maaf ya. Ya apa-apaan kan? Iya, merinding dikit sih. Bukan di tumbuhan itu kan? Bukan lah, bukan. Masa iya gue di tumbuhan orang gitu. Tapi kayaknya kena dikit ya tadi. Bang, jangan bercanda. Lu denger sesuatu? Iya. Oh, Ayam. ayam guys. Sumpah gue parnoan orangnya. Itu bunyi apa nih? Ayam. Listrik ya? Bom. Enggak listrik. Oh, listrik. Bang, ini serius kita ke sana. Iya. Ini Gelap. gelap Ini banget, asli Bang. gelap. Ini asli banget, gelap. Bang. Serius bang. Tapi kan ini emang rumah yang tadi ya. Iya betul. Ini rumah yang tadi. Bang serius ini gelap. Ini asli gelap.
Gak tau Coba. deh di night vision deh coba. Sama tetap gelap bang. Lu udah nyalain itunya belum? Udah. Coba. Tuh, nyala. Kalau ini tuh Push back tadi dia. Gak ada berubahnya ya. tuh nyala bang. Oh iya gelap. Emang gelap bang. Coba nih, ini ke daunnya. Tuh, daunnya terang kan? Kalau gua matiin mati. Coba lu kesana langsung. Gelap. 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 Tapi kalau di lu terang bang. Gue begini aja lah. Jangan, nggak usah Oh. pakai senter. Coba lu senter aja ke depan nggak kelihatan apa-apa. Oh, bener. Iya, coba. Bawa aja dari Nih bawah. pohon ini. Ini pohon apaan ya? Pohon kelapa. Kira-kira ada Gak ada. penunggunya nggak ya? Gak ada. Serius lu, nggak ada penunggunya? Gak ada. Tapi siapa juga yang mau nunggu ya? Ini kita berdua doang nih. Iya. Jangan lari, jangan lari. Udah, lu denger kan? Lu denger kan? Sumpah, lu denger. Nih bang, nih lihat guys, gua merinding parah nih. Udah, kita lanjut ke sana, Anjing, sumpah aku cuma bercanda. Nih kita ke tadi PAUD BTA Zahira. Cepetan Nis. Iya masih kedengeran. Udah. Kita lanjut. Gue kesini. Ini kandang ayam. Ini kandang ayam. Yuk, guys. Ini kayaknya rumah kosong. Iya, coba. Rumah kosong. Tapi ada kandangnya. Ini ada kandang. Di situ rumah kosong emang bener-bener gelap ya. Nggak kelihatan apa-apa. Ada penunggunya nggak bang? Menurut lu bang? Gak tau. Gue gak bisa ngomong apa-apa tadi yang ada suara itu. Iya. Ini bentar Tapi lagi. serius, lu denger bener? Serius. Anjing. Enggak. Ini bentar lagi ke dekat rumahnya siapa? Bu Yuyun ya? Iya. Ini yang tadi nih. Iya. Ini serius, kalau ada apa-apa lu jangan pernah lari ya. Gua bawa ini nih. Gak janji Yas. Lah. Karena emang gue beneran penakut. Serius jangan gitu. Jadi kita coba 5 menit, sekitar 5 menit nanti kita diem. Oh ini rumah Bu. Allahu Akbar. Ini rumah Bu Yuyun. Wah, ini serius. Ini gua merinding parah bang. Iya Gua merinding parah nih. Ini rumah Bu Yuyun yang diketok tadi. Ini terus rumah Teh Nia ya. Teh Nia. apa tuh? Yang katanya pertama kali diketok sampai di CCTV rumah Bu Yuyun itu kedengeran. Ini sekarang jam berapa bang? Jam 4. Jam 4. Biasanya jam seginian ya? 5 menit ya? Iya. 5 menit aja. Kita diem. Ya. Bang ini sorry kalau tremor banget ya. Gue jujur takut. Gak apa-apa, tadi pas ngelewatin rumah itu. Iya. Ya positifnya mungkin suara apalah ya. Tapi itu jelas sih suara. Gak mungkin Kayak kalau suara ayam manusia. kayak gitu. Hewan jam segini mau apa bang selain ayam bang? Gak ada ayam kayak gitu. Sampai 4 Tar. 4.19 ya? Ini sekarang jam 4.14 ya. 4.19 ya? Oke. 5 menit aja. Bang, ada makhluk hidup selain kita yang jam segini melek nih. Halo. Close up gua. Tapi lu jangan jauh-jauh anjir. Iya. Lu di situ bang. Depannya aja kebun Yes. Iya.
Ini kebun semua ya sampai sana ya. Tapi sebenarnya gue penasaran. Penasaran gimana? Yang suara tadi, itu suara siapa? Udahlah, kita balik bang. Ya udah nih 3 menit lagi. Ini nggak tahu kenapa, apa karena gue capek ya, punggung gue berat banget sumpah. Bang, lu ngerasain ada yang ngawasin kita nggak sih? Enggak. Lu kenapa? Nggak tahu, baru kali ini gue. Serius. Lu jangan nakutin gue anjing. Serius bang. Enggak, gue bisa kabur, beneran kabur ini. Lu tahu gua kan? Enggak, gue kabur beneran kabur ini. Jangan bang. Serius bang. Lu tahu gua kan? Gua orangnya gimana cuk? Baru kali ini gua. Sumpah ini sampai tremor kayak gini cuk. Bang Jamal, sini dah. Coba. Itu apa itu? Enggak, ini sampah, kayak sampah. Yang ini di dalam kaca. Ini apa anjing? Pohon. Pohon anjir. Bang. Bentar lagi. Udah tadi pohon. Lu ngeliat apa nih? Enggak, pohon enggak kayak gitu. Kita ulangi sekali lagi. Berani enggak? Iya coba. Enggak pohon sih, gue yakin pohon. Coba di night vision apa? Enggak. Ayo udah. Ini punggung gue berat banget sumpah. Emang bener guys, kita nggak ada yang ngetok-ngetok ya bang. Bang, kita pulang lewat kiri bisa nggak? Lewat sini aja. Tapi gimana vibes yang lu rasain tuh? Bang, udah. Lu minta balik, anjing, kita pulang sekarang. Udah cukup lah. Kita pulang. Iya. Gak mau lagi ngeronda di sini gue. Badan gue berat banget bang. Bang, boleh istirahat bentar nggak? Badan gue udah nggak enak banget bang. Istirahat bentar aja bang. Badan Ini gue pegang. Ini gue cuma berdua doang guys. Gua tau ya. Cuma berdua doang. Bentar bang. Masih. Dia sih muntah-muntah. Banget punggung gue. Udah yuk. Sudah yuk. Lo jangan bercanda Yas. Ini kita lagi di dekat pohon pisang. Yas. Ya, pada dasarnya saya berharap untuk warga masyarakat yang mungkin sudah mengetahui dengan adanya video viral ini, jangan sampai terlena dalam hal kita memikirkan hal-hal lain. Kita ambil positifnya aja lah ya. Betul. Contoh mungkin pada saat itu kita tertidur lelap, mungkin pada apa yang namanya ketukan pintu itu mungkin kita diingatkan untuk
beribadah. Betul, jam Kan 4. gitu ya. Jam Iya. 4 kan lebih dari Iya, itu apa? mau subuh tuh. Mau subuh berarti kan mau Siap-siap, menjelang sholat ya subuh. subuh. Mm-mm. Mungkin kalau itu hal positifnya ya. Nah, untuk hal negatifnya juga kita ya antisipasi dan harus waspada juga. Betul. Dengan ada suaranya ketukan-ketukan seperti itu juga kita harus jangan terlalu gegabah gitu kan. Kita ngambil tindakan seolah-olah orang pemberani. Nah, ketika keluar dari rumah dikhawatirkan Oh iya, ya kan bener tindak juga. kejahatan atau seperti apa gitu ya. Saya harapkan seperti itu. Dan Ya. untuk yang ketiga, ya intinya dengan adanya kejadian ini kita ambil hikmahnya aja. Jadi jangan terlalu fokus, kita punya beranggapan hal-hal negatif Ya, ya. lah kasarnya. Kita ambil positifnya aja.